warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa alias Sarini 856628846. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang ABK atau anak berkebutuhan khusus dengan kecemasan. Nah, hari ini kita akan bahas kasus yang sering banget kita temui di sekolahan, apalagi pada anak-anak yang berkebutuhan khusus ABK pada kecemasan. Nah, masalah yang saya temui yaitu ada dua. Anak ini nggak mau ditinggal dengan ibunya, dan yang kedua yaitu dia takut banget gabung sama teman-temannya buat ngerjain tugas. Nah, dia ini maunya cuma nempel deket di gurunya. Nah, tujuan utama yaitu saya punya dua target besar buat si anak ini. Yang pertama yaitu target emosional. Nah, atau enggak cemas lagi. Anak bisa bilang bebe sama ibunya dengan tenang dan percaya kalau pasti dia dijemput kembali. Dia juga bisa harus yakin bahwa Bu Guru adalah tempat aman yang kedua. Nah, selanjutnya itu target kemandirian atau sosial. Nah, anak bisa ngerjain tugas sendiri walaupun dekat Bu Guru dan pelan-pelan mau gabung main atau belajar sama temannya tanpa takut salah atau gagal. Yang selanjutnya itu strategi mengajar. Nah, ini cara saya mengajar sambil mengatasi masalah anak. Yang pertama itu mengatasi. Nah, misalnya anak nggak mau ditinggal ibu. Nah, ini kan adalah kecemasan berpisah. Nah, kuncinya yaitu jangan kabur diam-diam. Nah, perpisahan kilat, cepat, dan sama terus. Nah, ibu dan guru juga harus kompak. Contohnya, ibu bilang, oke sayang, sekarang jamnya main sama Bu Guru. Ibu balik lagi nanti setelah kamu selesai. Nah, perpisahan maksimal 30 detik, jangan lama-lama, berikan pelukan, cuman lalu langsung pergi tanpa menoleh lagi. Kalau ibu ragu-ragu, anak akan makin menangis. Nah, yang selanjutnya itu bawa barang dari rumah. Contohnya misalnya sapu tangan ibu atau boneka kecil yang dia sukai. Yang selanjutnya itu mengatasi takut gabung dan nempel terus sama guru. Nah, ini adalah kecemasan tugas atau takut gagal. Nah, prinsipnya kunci yaitu tugas harus terasa gampang. Pecah tugas jadi snack kecil. Misalnya anak takut karena dia melihat tugas itu sebesar gunung. Nah, tugas kita adalah memecahkan tersebut menjadi kerikil-kerikil kecil. Nah, selanjutnya misalnya kita beri tugas yaitu dengan menebalkan huruf hijaiyah. Nah, kita beri arahan yaitu iya nak, kita tebalkan huruf ini dulu, lalu kalau sudah selesai kita menebalkan yang sebelahnya. Nah, awalnya Bu atau saya sering menemani dia 100%, mendampingi duduk di sebelahnya ataupun di depannya. Nah, lalu saya pelan-pelan bergeser sedikit, misalnya saya pindah kursi ke meja yang lain. Nah, yang terakhir yaitu saya pindah ke meja sebelah tapi selalu memandang dan memberi isyarat senyum, acungan jempol. Nah, anak tetap merasa diawasi tanpa harus ditempel. Nah, integrasi sosialnya itu dosis rendah. Ajak teman baik, pilih salah satu teman yang paling sabar dan suportif. Suruh mereka duduk bertiga dengan anak yang ABK. Nah, teman sabar dan ibu guru di satu meja. Nah, tugas yang berbagi yaitu berikan tugas yang wajib dikerjakan berdua. Contohnya, kamu yang memegang kertasnya, dia yang memegang lemnya. Ini memaksa mereka berinteraksi secara fungsional, tapi Bu Guru tetap di dekatnya. Nah, yang selanjutnya itu faktor-faktor kenapa. Nah, ini ada faktor-faktornya ya. Kenapa anak cemas? Kenapa sih anak bisa manja dan takut kayak gini? Ini bukan kemauan anak, tapi ada faktor-faktor dari luar dan dalam. Nah, yang pertama itu faktor nggak percaya diri. Anak itu selalu berpikir pasti saya gagal, saya salah. Nah, dia memilih menempel di Bu Guru karena kalau dekat Bu Guru yang bertanggung jawab, atau kalau dia salah, pasti Bu Guru akan bertanggung jawab. Nah, ini adalah cara dia melindungi diri dari rasa malu atau gagal. Yang kedua yaitu faktor yang kedua yaitu faktor kelekatan hubungan dengan orang tua. Nah, pola asuh terlalu protektif. Kadang orang tua terlalu menjaga anak sehingga anak merasa sulit atau menyelesaikan masalah sendiri. Dia jadi menganggap dunia luar atau sekolah itu berbahaya tanpa orang tuanya. Nah, yang selanjutnya yaitu perpisahan yang tidak konsisten.
Nah, kalau kadang ibu diam-diam kabur, kadang-kadang lama anak jadi nggak percaya dan tingkat kecemasannya naik setiap kali ibu mau pergi. Nah, yang selanjutnya yaitu faktor sensori atau lingkungan. Nah, lingkungan kelas yang terlalu ramai, bising atau kacau bisa membuat ABK atau anak berkebutuhan khusus ini, terutama yang sensitif ya, yang cemas, merasa terancam. Gabung dengan banyak teman berarti input sensori yang berlebihan, jadi dia memilih tempat tenang di dekat gurunya. Nah, untuk kesimpulannya itu, ayah bunda atau bapak guru, ingatlah rasa takut anak itu nyata. Mereka nggak nakal, mereka hanya butuh alat dan strategi untuk merasa nyaman. Intervensi kuncinya ada 3, yaitu 1, konsisten, ritual perpisahan harus sama setiap hari. Yang kedua yaitu perkecil tugas, buat tugas terasa seperti permainan kecil. Yang ketiga yaitu mundur perlahan, beri jarak sedikit demi sedikit, sambil tetap memberikan dukungan visual dan pujian. Kalau kita sabar dan konsisten, zona nyaman anak akan meluas dari hanya ibunya ke gurunya, ke mejanya sendiri, ke kelompok kecil, ke seluruh kelas. Semangat! Selain dia dekat dengan saya juga mewawancarai dia secara langsung. Kenapa dia mengerjakan di dekat saya? Ternyata dia takut akan dia gagal, tidak bisa mengerjakan tugas tersebut dan tidak bisa menyelesaikannya. Nah, berikut adalah videonya. Sendiri takut, iya, takut nggak selesai, takut nggak bisa, jadinya di sini. Ya udah kerjain. Kalau di sini nggak takut, nggak takut apa nggak? Nggak, ya udah kerjain.